Rocky Gerung, kita ketemu lagi ya, dan kita akan update dengan beberapa perkembangan terbaru. Tapi saya kira kita mau nggak mau kita mesti selalu harus bersiap mendengar berita-berita yang menyedihkan seperti ini. Ini beritanya saya kutip dari pernyataan Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Sumatera Utara ya, Alexander Mahadi, yang menyatakan bahwa sekarang ini harga kelapa sawit itu, harga tandan buah segar dan sebagainya itu sekarang sudah ancur-ancuran, dan kemudian banyak sekali pengusaha kelapa sawit yang sudah mulai berkonsultasi dengan rumah sakit jiwa. Jujur ini sangat miris, sangat ironi, karena bagaimana mungkin hal itu terjadi di negara penghasil terbesar kelapa sawit. Kita nggak dengar tuh ada cerita seperti itu di tetangga kita di Malaysia gitu. Ini para pengusahanya, belum lagi para petaninya. Kan kita beberapa waktu yang lalu kita dapat banyak sekali video-video ya bagaimana para petani kelapa sawit itu mengeluh gitu, Bung Rocky. Ya, kita tahu suasana kebatinan publik karena menyangkut ketidakpastian tuh, dan hal yang udah dibongkar habis-habisan tuh, seolah-olah tetap soal sawit ini jadi permainan tingkat tinggi tuh. Dan petinggi-petingginya udah pada diganti tuh, Menteri Perdagangan udah diganti, tapi Menteri Perdagangan juga yang baru sepertinya menganggap bahwa ya udahlah biarin aja secara alami atau nanti akan pulih gitu. Jadi hal pembiaran ini sebetulnya menyakitkan. Kenapa? Karena kalau misalnya harganya jatuh lalu petaninya merasa dirugikan, itu bukan sekedar dirugikan secara ekonomi itu. Kalau secara ekonomi mungkin dia bisa pindah kerjaan. Tetapi setiap petani sawit, dia punya perencanaan keluarga. Harga sekian, dia bisa bayangkan anaknya bisa sekolah, masuk universitas tahun depan. Dia udah rencanakan itu tuh. Anaknya udah dikasih iming-iming. Nanti kamu sekolah ke Jawa itu, kalau dari Kalimantan itu sekolah yang memungkinkan dia bangga tuh. Tetapi begitu dia tahu bahwa nggak ada harapan, lalu dia frustrasi kan. Jadi dia terguncang sebetulnya bukan karena harganya jatuh, tapi proyeksi dia untuk keluarganya, anaknya itu hilang, dan itu menyebabkan anaknya juga cemas dengan kehidupan tuh. Jadi lingkaran ini yang sebetulnya nggak dipahami oleh petinggi-petinggi di istana itu, bahwa satu masalah kecil soal harga itu efek psikologisnya berantai itu. Persiapan, ada yang mungkin udah siap-siap buat naik haji, nabung, gagal lagi. Jadi bayangan dia tentang masa depan hilang itu. Ini yang membuat orang frustrasi itu, dan pasti ini beban bagi para psikolog, karena para psikolog tahu keadaan ini. Para psikolog bisa menerangkan itu, tapi psikolog kemudian mau bikin apa? Karena masalahnya ada di kebijakan pemerintah kan, bukan pada kebijakan keluarganya sendiri yang memang udah berantakan. Jadi masuk akal kalau kita mau menenangkan batin jiwa itu, harusnya kita tenangkan dulu kasakusuk politik di istana dalam soal sawit dan minyak goreng ini. Ini intinya. Jadi kita mesti anggap bahwa satu perencanaan dari sebuah keluarga petani yang membayangkan harga sawit akan membantu sukses keluarga itu, termasuk anak-anaknya di masa depan, hilang. Itu yang menyebabkan frustrasi. Jadi sakit jiwa yang disebabkan oleh kebijakan negara sebetulnya. Ini bukan sakit jiwa karena persoalan sosial biasa. Jadi ini kejiwaan negara itu justru yang membuat kejiwaan di rakyat itu terganggu tuh. Jadi yang mesti diperiksa juga dari atas tuh. Kenapa para petinggi negara ini kok seperti orang yang tidak rasional tuh. Jadi kesakit jiwaan kebijakan itu yang menyebabkan kemelaratan batin di tingkat yang paling rendah. Ya, ini clear saya kira soal kebijakan itu ada dengan tepat memberikan apanya ya, semacam analisis dari semua muara persoalan itu. Dan kalau begitu nanti orang nggak boleh loh ngomongin bahwa oh Rocky Gerung ini nyinyir melulu sama pemerintah gitu, sama Jokowi. Dan untungnya sekarang belum berlaku undang-undang KUHP pidana. Nanti kita bahas juga sedikit soal ini, karena ini bisa juga bikin para wartawan sakit jiwa juga, Bung Rocky. Nah, karena apa? Karena saya kemarin membaca bagaimana mungkin kalau misalnya ini persoalan, biasanya kan kalau kayak gini ini kan ada harga sawit yang anjlok di pasaran dunia gitu, sama-sama lah kita tahu itu risiko yang terjadi. Tetapi kita juga membaca bahwa ternyata petani-petani kita pertama di perbatasan dengan Malaysia
itu mengambil risiko menjual sawitnya itu masuk ke Malaysia dengan harga yang masih tinggi, dan itu kan berarti sebenarnya penyelundupan, dan itu risiko hukumnya sangat berat. Tapi mereka terpaksa harus tempuh karena ini berkaitan dengan soal yang tadi Anda sebut sebagai bagaimana masa depan dan nasib keluarganya. Iya, itu Basir akan anggap nih saudara Rocky harusnya itu kok nyinyir ada pada pemerintah. Emang ada solusinya? Ya ada solusinya, ganti menteri. Tapi kemudian setelah diganti tetap juga begitu. Memang ada solusinya, ya ganti presiden. Lama-lama jadi begitu kan. Tapi Basir ini kan nggak ngerti bahwa solusi itu ada di tangan presiden yang kita gaji untuk membuat solusi itu. Kalau secara gampang saudara Rocky Gerung nyinyir terus solusinya apa soal sawit ini? Ya kita bilang gini aja supaya gampang itu, suruh aja nyelundup terus kelapa sawit kita ke perbatasan Malaysia tuh supaya harga tinggi. Oh, itu kan bukan solusi. Kalau lah apa solusinya? Oke, Menteri Perdagangan Malaysia kita minta untuk memimpin 6 bulan di Istana Presiden. Jadi gantian dulu nih. Zulhas itu diganti oleh Menteri Perdagangan Malaysia misalnya. Jadi semua absurditas itu disebabkan karena orang nggak ngerti dalam politik solusi itu ada pada pemerintah. Kami kritisi menerangkan bahwa hal yang kebijakan pemerintah itu buruk karena itu ganti kebijakannya itu. Bukan kami yang harus bikin solusi karena kami menggaji pemerintah untuk membuat solusi. Demikian juga jurnalis digaji oleh publik supaya memberi berita yang benar itu. Nah berita yang benar seringkali berita yang sangat kritis. Nah supaya berita kritis nggak nyampe ke kuping presiden, mulutnya wartawan itu dibekap pakai KUHP kan itu sebetulnya headline-nya begitu atau cara berpikirnya kan begitu. Jadi sebetulnya kalau ada keterbukaan informasi maka nggak mungkin ada KUHP yang bakal membungkam kita. Justru karena seringkali kita nggak bisa akses, bahkan data kita nggak bisa akses, disembunyikan. Data sawit, data penguasaan lahan kita nggak tahu berapa sampai sekarang. Jadi bagaimana kita membuat solusi atau menawarkan solusi kalau akses kita untuk dapat data aja nggak ada itu. Nah supaya aman, udah rakyat nggak usah macam-macam, ada KUHP, kritik pemerintah itu kena KUHP, jurnalis juga pasti kena itu. Jadi segala hal sebetulnya diselesaikan dengan cara menertibkan rakyat. Padahal yang tidak tertib adalah kebijakan negara tuh, negaranya yang tidak tertib, bukan negara, kabinet yang tidak tertib. Oke, jadi kita masuk ke soal KUHP ya. Tapi harus catatan serius tadi tentang bagaimana banyak orang yang bakal sakit jiwa gitu karena gara-gara harga sawit yang anjlok karena pungutan yang tinggi dari pemerintah gitu kan. Dan tapi pemerintah kan kemudian mengklaim bahwa mereka surplus nih APBN-nya karena ekspor meningkat gitu, ekspor sawit, ekspor nikel, ekspor batu bara. Tapi kemudian orang akan menagih, loh kenapa kok kalau surplus kenapa harga-harga masih mau dinaikkan terus termasuk Pertalite. Ini pusing kita, kepala kita udah seperti lingkaran setan. Tapi mari kita ke KUHP-nya ya, Bung Rocky. Ini beberapa hari yang lalu saya mengikuti sebuah diskusi serius yang diselenggarakan oleh Dewan Pers gitu, yang mengundang organisasi-organisasi pers, mengundang konstituen Dewan Pers, dan mereka sampai pada satu kesimpulan ini memang sangat berbahaya. Dan ini bukan berarti kan teman-teman pers itu hanya berpikir ketika mereka terancam jadi mereka menjadi sangat menjadi concern, bukan. Tetapi sebenarnya kebebasan pers ini kan sebenarnya kemewahan yang tersisa sekarang ada di negara demokrasi kita setelah oposisi dan civil society itu membe semua kan gitu. Ya itu, jadi prinsip itu yang nggak dipahami oleh Hukam segala macam hukum ahli-ahli tata negara yang disewa oleh negara tuh, bahwa kebebasan itu tidak boleh dihentikan tuh. Yang boleh dihentikan adalah kekuasaan. Kan sering dianggap bahwa kebebasan harus dikendalikan oleh kebebasan yang lain. Berarti tidak ada kebebasan karena saling mengendalikan itu. Lalu kekuasaan lenggang kangkung suka-sukanya. Kan di dalam logika demokrasi yang harus dibatasi adalah kekuasaan, bukan kebebasan rakyat. Jadi tukar tambah itu nggak boleh terjadi. Kalau kebebasan dibatasi, artinya kekuasaan menjadi mutlak. Padahal sebetulnya dalam demokrasi kekuasaan tidak boleh menjadi mutlak. Konsekuensinya apa? Kebebasan jangan dibatasi tuh. Jadi logika ini yang nggak dipahami oleh pembuat undang-undang. Kecuali pembuat undang-undang itu menganggap bahwa Indonesia nggak perlu demokrasi. Dan itu yang sering saya kritik, bahwa otak para pembuat undang-undang ini itu kayak ada
ada upil di situ yang bikin dia nggak bisa lega untuk meluruskan logikanya kan. Dalam sistem demokrasi ada pembatasan kebebasan. Gimana caranya? Kebebasan dan demokrasi itu satu nafas itu. Tapi kan nanti akan berbahaya pada anarkis. Bukan, ini soalnya hukum itu nggak boleh membatasi itu. Kalau ada kejahatan ya ada tindak kriminal tuh. Bukan dari awal disinopsiskan bahwa tidak boleh ada kebebasan. Itu ngacoknya di situ tuh. Jadi perhatian kita adalah pada pers yang sebetulnya dari awal, bila seluruh fasilitas demokrasi berhenti, maka pers harus ambil alih kebebasan publik itu. Jadi hari ini ancaman tertinggi adalah pada the guardian of the free speech itu. Jadi penjaga kebebasan bicara itu adalah pers. Nah sekarang dia dikendalikan dan dia pasti ya kita semua harus marah karena itu fasilitas kita untuk mengucapkan kritik, mengucapkan pikiran bebas. Ya, ya. Dan saya kira orang seperti Anda ini akan jadi target dari RUU KUHP, Bung Rocky, karena ini berkaitan dengan penghinaan terhadap presiden. Dan soal penghinaan terhadap martabat presiden ini kan sangat interpretatif gitu. Dan disebutkan di situ dibatasi, kan mereka menyatakan kan ini delik aduan, jadi yang harus mengadukan itu presiden dan wakil presiden. Tetapi kemudian ada ketentuan berikutnya yang disebutkan bahwa pengaduan itu bisa dilakukan secara tertulis. Nah kalau tertulis ini kan bisa saja siapapun orang di sekitar presiden yang membuat pengaduan, bukan presiden. Setidak-tidaknya kalau kemudian presiden sendiri yang hadir, saya ingat misalnya dulu seperti Pak Susilo Bambang Yudhoyono pernah datang sendiri ke Polda melaporkan wakil ketua DPR waktu itu Samsul Ma'arif, politisi itu ya. Itu kan jadi setidaknya meskipun punya fasilitas tapi akan dibatasi lah, selain faktor kesibukan, faktor jaim juga gitu, dan kan presiden masa iya bolak-balik ngelaporin warganya sendiri. Jadi untuk apa kita memilih dia kalau dia kerjaannya tuh melaporkan warganya, kan begitu kira-kira. Itu absurdnya di situ. Bayangkan kalau setiap hari ada ratusan orang di seluruh daerah itu harus didatangi oleh presiden sendiri buat bikin BAP. Kan dia mesti di BAP kan. Jadi bayangkan kerumitan itu tuh. Tapi yang lebih konyol menganggap bahwa presiden itu punya martabat. Yang sering kali kita sebutkan bahwa martabat itu melekat pada manusia konkret. Presiden itu jabatan itu. Jadi nggak mungkin jabatan itu tersinggung. Kan ketersinggungan itu kalau dilecehkan adalah batin manusia, core self-nya tuh. Jadi kita nggak bisa pisahkan antara tubuh konkret presiden dan tubuh dia sebagai pejabat publik tuh. Itu hanya bisa bercampur di dalam status dia sebagai raja. Kalau raja nggak bisa dipisahin antara tubuh privat dan tubuh publik, itu nyatu tuh, karena raja sendiri klaim bahwa dia adalah rakyat, dia adalah negara. Jadi pada presiden kan dipisah kan. Jadi kita tidak mungkin menghina presiden. Itu kacau logikanya tuh. Kita bisa menghina Jokowi yang kemudian bisa dikaitkan sebagai presiden. Tetapi yang mesti melaporkan Jokowi bukan presiden kan. Itu intinya kan. Nah sekarang seandainya pun itu diloloskan kan presiden bisa mengadukan karena itu delik aduan itu. Tetapi kalau presiden yang mengadukan itu pasti diproses hukum. Karena presiden kan nggak mungkin hakim bilang wah presiden salah, itu makin memalukan lagi kan. Jadi kalau presiden udah melapor pasti akan kena pidana orang yang dilaporkan presiden, mau tertulis nggak tertulis, itu akibat kalau presiden melaporkan. Kalau yang melaporkan Pak Jokowi secara personal belum tentu, karena Pak Jokowi dianggap sebagai subjek hukum yang sama setara dengan semua warga negara. Jadi menghina Pak Jokowi itu yang nggak boleh, menghina presiden bukan nggak boleh atau boleh, memang nggak mungkin, secara logika nggak mungkin. Masa orang menghina barang, kan presiden kan dia barang, thing, bukan person itu. Nah itu yang nggak bisa dipahami oleh buzzer, karena itu seringkali dianggap, oh, kok kita punya kepala negara, dia kan bapak kita tuh, nggak boleh dihina. Bagaimana kalau bapak Anda dihina? Lo presiden bukan bapak, dia dipilih setiap 5 tahun bisa diberhentikan. Kalau bapak nggak bisa diberhentikan kan statusnya. Jadi soal-soal beginian yang nggak dipahami gitu. Kita kan keluarga, kita kan bukan keluarga saya punya ayah punya ibu, Anda punya ayah punya ibu, Basar punya ibu. Tapi presiden itu bukan keluarga kita, dia kita pilih, bahkan kita inginkan supaya dia itu kita hujat, supaya dia ngerti bahwa dia itu bukan bapak gue, dia itu orang yang kita pilih. Kita nggak memilih bapak itu diberikan oleh alam. Jadi itu bedanya tuh, bapak sebagai kepala keluarga itu lain dengan konsep bapak sebagai kepala keluarga, lain sama sekali.
Jadi bapak sebagai kepala negara bisa dibatalkan, bapak sebagai kepala keluarga nggak bisa dibatalkan. Bahkan kalau bapak saya berbohong misalnya, atau ibu seseorang itu demi sesuatu menyimpan rahasia, ya kita nggak nuntut dia bongkar tuh, itu bukan kriminal. Tapi kalau presiden berbohong, itu artinya dia mengkhianati mandat publik. Jadi sekali lagi rumusannya, presiden memperoleh mandat publik. Dia bukan bapak, bukan bapak bangsa, itu nggak ada konsep bapak bangsa. Dia dipilih, dan yang dipilih bisa dibatalkan. Bapak keluarga nggak bisa dibatalkan, karena kita justru terima itu sebagai fakta natural. Ya. Jadi saya kira tagline yang dipilih teman-teman aktivis bahwa berkaitan dengan penolakan RUU KUHP ini adalah semua bisa kena. Ini betul-betul pas ya, betul-betul mengena, karena ternyata dengan KUHP yang baru ini semua orang bisa kena, termasuk dukun santet gitu yang dalam rumusan juga bisa dikenakan. Oke. Dan nah ini baru mulai orang. Ya. Jadi saya kira ketika dibahas panjang lebar baru orang mulai ngeh bahwa ini semua bisa kena. Ya. Sama seperti Omnibus Law dulu dianggap bahwa ya manajer nggak kena, enggak, yang nggak kena itu cuma direksi dan komisaris. Di bawah itu akan berantakan kalau pensiunnya nggak dapat. Jadi sebetulnya semua bisa kena, itu ada di dalam semua peristiwa politik kita hari ini, yang kadangkala baru bisa kita pahami ketika dibongkar panjang lebar. Juga 20% akhirnya semua orang paham, oh itu memang buruk. Iya. Jadi bagus sebetulnya. Nah ini semua kan dibuka oleh pers. Nah mulut pers mau ditutup supaya semua tidak kena. Padahal begitu pers kena, maka semua pasti kena. Yes. Oke. Thank you, Bung Rocky. Tetap 0%. No, it's not.